kita tidak dapat mengukur kasih. Panjang, dalam, dan lebarnya kasih Tuhan adalah sempurna buat kita. Yang setuju katakan yeay. Tepuk tangan yuk sama-sama pagi hari. Come on. Menari, bernyanyi, melompat dan bersuka di hadapan Allah kita pagi hari. Come on. Nyanyikan bersama-sama lagu pujian ini di hadapan Allah kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Lihat kiri kanan, bilang tiada, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Semua yuk sama-sama. Oh, betapa dalamnya, Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Namanya siapa saudara? Yesus Tuhanku. Semua. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada, tiada terselambi. besar dan perbuatan. Dia memberi hidup bagi kita saudara. Come on. Oh, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar, katakan kasih setia Tuhan. Setiamu, oh, 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 tiada bandingan, tiada duanya. tiada dua, Oh, betapa, Tuhan. oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Semua. Oh, 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 ya, 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 ya. Kasih-Mu baru setiap hari bagi kami Tuhan. Ini hati kami yang memuji nama Tuhan pagi hari. Haleluya. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, katakan. Oh, tiada, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, katakan. Oh, tiada bandingan.
Tepuk tangan karena kasih kita kepada Tuhan pagi ini. Yang setuju katakan yes. Karena Allah kita Allah yang dahsyat. Great is our God. Come on. Woo. Tepuk tangan yuk sama-sama seperti ini saudaraku. Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua. Praise our God. Hallelujah. Dia pemilik kehidupan kita, sama-sama katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Yang setuju sama-sama tepuk tangan. Oh oh oh. Segala pujian bagi Allah kami yang dahsyat. Ya. Katakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua. Praise our God. Woo. Gak pakai musik, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Panjang, panjang, panjang buat Allah kita yang dahsyat. Come on, sing. Woo. Tepuk tangan panjang buat dia. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih. Kaulah penulis hidupku, Kau buat segalanya baru.
Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Katakan sama Tuhan, Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu. Boleh sama-sama berdiri di hadapan Tuhan, ayo sembah Dia pagi siang hari ini. Oh, mengasihi, mencintai, memuji.
Hari-hari ini udara tidak begitu baik ya. Jadi saya menghimbau buat Bapak Ibu kalau keluar tidak ada salahnya pakai masker. Anak saya sudah sakit kurang lebih 5 hari ini. Ya, demam, batuk, pilek gitu ya. Tapi demamnya itu bukan demam yang ekstrim gitu. Biasa kan 39 lebih, bahkan hampir pernah 40 gitu ya. Tentu kita sebagai orang tua cepat-cepat bawa ke dokter gitu. Tapi yang beberapa hari ini panas ini nggak ekstrim gitu. Kadang cuma 37,1, 37,7 kayak tadi pagi-pagi mau ke gereja, tiba-tiba 37,7. Ya udah kita putuskan nggak ke gereja. Setengah jam kemudian nggak makan obat, turun. Ya, turun 37,1. Tapi ya udahlah kita putuskan nggak ke gereja, ikut Zoom aja di rumah. Nah, jadi saya menghimbau Bapak Ibu jaga kesehatan ya. Hari-hari ini cuacanya nggak begitu baik, udaranya nggak begitu baik, banyak minum air putih juga supaya kita terhindar dari sakit ya. Oke, hari ini Kak Oci sama Cicencen ada di Surabaya, melayani di Surabaya. Jadi tadi Kak Oci sudah titip pesan, titip salam buat UCC semua di tempat ini. Kak Oci sama-sama sedang melayani di Surabaya. Oke. Hari ini kita masih tetap ada di bulan tentang wisdom. Ya, hari ini kita akan beberapa bulan ini tentunya kita belajar tentang wisdom. Karena kenapa? Di tahun-tahun yang sulit, di masa-masa yang sulit, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita perlu insight, masukan atau hikmat dari atas. Betul Bapak Ibu? Karena kenapa? Setiap hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Apapun itu. Keputusan tentang anak, keputusan tentang pekerjaan, keputusan tentang pelayanan. Banyak hal yang harus kita putuskan setiap hari. Dan itu tidak gampang. Coba. Setiap hari berapa banyak keputusan yang Bapak Ibu harus ambil. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita pendekatan anak. Ya, anak-anak yang kita besarkan sekarang bukan generasi yang mudah. Ya, perlu pendekatan-pendekatan khusus, gak seperti kita zaman dulu gitu loh. Perlu pendekatan khusus, gak mudah, gak gampang. Untuk itu ikutlah Mama Bear. Betul Ibu Cucu? Pesan sponsor dari Ibu Cucu, gak kata. Oke, ikutlah Mama Bear. Mama Bear ini membahas buku-buku, membahas satu buku tentang bagaimana mendidik anak. Ya, akhir-akhir ini dunia penuh dengan kebohongan. Akhir-akhir ini dunia penuh dengan tipu muslihat. Untuk itu kita sebagai orang tua harus diperlengkapi dengan hal-hal yang baru. Siapa di sini? Ada wanita-wanita, ibu-ibu, mama-mami yang ikut Mama Bear Club? Boleh angkat tangannya? Ada lagi? Angkat tangan tinggi dong. Oke, ya. Yang belum ikut, please hubungi Miss Cucu di sebelah sana. Baru berapa pertemuan ya, Cu? Baru 4, belum ketinggalan dong? Belum, jadi bisa ikut. Oke, yuk kita mulai. Saya mau cek dulu ini. Oke, jalan ya. Oke, jadi seperti yang saya tadi bilang, hidup kita ini penuh dengan keputusan dan kita perlu yang namanya wisdom. Katakan wisdom. Kita perlu yang namanya hikmat dalam memutuskan segala sesuatu. Ya. Firman Tuhan kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu penuh dengan orang-orang yang berhikmat. Boleh baca. Oke, saya sebutkan beberapa. Misal Adam, ya. Kita ambil kitab Kejadian Adam. Adam diberi hikmat, nggak usah jauh-jauh, untuk memberi nama binatang dan menaklukkan bumi. Perkara mudah? Tidak. Susah. Karena kenapa? Ini binatang apa ya? Kecil, kok ada taringnya, jalannya lambat, udah semut aja. Misalkan itu. Tapi ini ada satu makhluk yang besar banget, ada belalainya. Apa?
Oke? Jadi maksud saya bukan perkara yang mudah bagi Adam dalam memutuskan sesuatu. Kecil lah, simple, memberi nama binatang. Ya, saya percaya Adam perlu hikmat. Nuh, hikmat untuk membuat kapal terbesar yang pernah ada di muka bumi. Zaman itu loh. Kalau sekarang mungkin ada yang pernah naik Caribbean, oke, itu kapal besar. Tapi tentu sudah teknologi zaman sekarang. Tapi bayangkan zaman itu. Dan hanya dipandu, hanya dinavigasi, hanya diberi arahan cuman besarnya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian hasta, jalan. Tuhan tidak memberitahu Nuh bagaimana cari kayunya, bagaimana mendesain dan segala macamnya. Bisa saja waktu itu perahunya karam. Karena mungkin ukurannya sudah sesuai tapi tidak proporsional misalkan. So Tuhan memberikan hikmat buat Nuh supaya bisa membuat kapal sedemikian besar supaya setiap makhluk bumi masih ada sampai hari ini. Diselamatkan. Siapa lagi? Musa. Musa diberi hikmat untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa yang tegar tengkuk. Bukan bangsa yang penurut, Bapak Ibu. Bangsa Israel sekali lagi bukan bangsa yang mau menurut apa kata Musa. Karena kenapa? Karena dalam diri mereka masih ada Mesir. Dalam hati mereka. Bagaimana di sana mereka merasa, ya udahlah, emang sih gue jadi budak di Mesir, tapi gue tetap bisa makan daging, tetap bisa makan roti, bisa berkumpul bersama-sama. Tiba-tiba Musa disuruh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Perkara yang mudah? Saya jamin tidak mudah. Karena kenapa? Bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, suka bersungut-sungut, suka protes. Bayangkan, seorang Musa kalau tidak punya hikmat dari Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa membawa bangsa Israel keluar? Selanjutnya Yosua. Yosua diberi hikmat untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Susah nggak? Susah. Bukan perkara yang gampang Bapak Ibu. Karena kenapa? Oke, Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi hanya setengah perjalanan, belum sampai masuk ke tanah Kanaan. Dan bangsa Israel harus masuk ke tanah Kanaan melawan, menghadapi bangsa-bangsa yang besar, raksasa. Ya. Padahal mereka siapa? Mereka bukan bangsa petarung saya rasa. Mereka kan pengungsi. Ya, apalagi mereka sudah berputar-putar selama berpuluh-puluh tahun. Ya, tapi saya percaya Tuhan memberikan kepada Yosua hikmat supaya dia bisa masuk, membawa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Daniel, ya sering kali disebutkan, bahkan Kowing sering kali menyebutkan bahwa Daniel diberi hikmat untuk mengurai kekusutan. Wow, satu ayat yang baru pertama kali saya baca dan iya ya, ada kata mengurai kekusutan. Kalau hari ini hidup kita dipenuhi dengan kekusutan, ya apapun itu dalam bisnis, ya beberapa bulan ini mungkin para pebisnis menghadapi satu masa yang tidak mudah, termasuk saya. Ada di sini yang mengalami ini kenapa ya? Perasaan bangsa kita nggak ada apa-apa, inflasi terjaga, kemudian keamanan oke, meskipun kita mau masuk pemilu tapi enggak ya gejolak biasa-biasa aja lah, jauh lah. Waktu zaman 2014, 2017 di mana kita betul-betul setiap hari itu kayak mau perang gitu loh. Ini kan adem ayem gitu. Kita mau menghadapi pemilu tapi adem ayem. Gejolak-gejolak dikit ada wajar lah. Tapi kenapa ya? Penjualan kita kok menurun ya? Kok toko saya sepi ya? Jangankan Bapak Ibu yang jual-jualan yang mahal gitu ya. Saya aja yang jualan makanan sepi. Mengalami penurunan. Dan saya tanya rata. Kemarin saya ke Tasik, saya tanya teman-teman saya. Sama. Supplier-supplier pada menjerit juga. Minta ayolah udahlah ambil barang saya lah. Ambil barang saya lah, titiplah barang saya. Gak apa-apa nanti bayarnya gampang lah, kapan-kapan. Ya kapan-kapan juga tetap harus dibayar Bapak Ibu. Ya. Jadi
Mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya kekusutan gitu. So mintalah hikmat Daniel. Doa, Tuhan kasih dong saya hikmat Daniel. Hikmat yang bisa mengurai kekusutan yang harus saya hadapi hari-hari ini. Salomo, hikmat yang terbesar. Dalam Alkitab dikatakan sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang mempunyai hikmat seperti Salomo. Terbesar bahkan. Siapa lagi di Perjanjian Baru? Timotius. Timotius muda Bapak Ibu, tapi saya percaya Timotius diberikan hikmat. Karena kenapa? Enggak gampang loh memanage suatu jemaat. Ya, Timotius masih muda loh. Tapi muda-muda sudah diberi kepercayaan untuk mengkoordinir suatu jemaat. Memang gampang. Kita aja 80 nih sini, 100. Ya, Kelvin, Kak Oci, saya, Kak Cincin, Kak Cencen, semua juga kadang-kadang aduh ini gimana ya. Padahal jemaat cuma 80 loh, cuma 100 loh. Belum ribu-ribu gitu. Tapi Timotius seorang yang muda diberikan hikmat untuk mengelola sebuah jemaat. Jadi hari ini saya mau encourage Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa dalam hidup kita, apapun yang kita jalani, keputusan-keputusan apapun yang kita harus putuskan, kita perlu satu hal yang namanya wisdom, yang namanya hikmat. Katakan kanan kiri, katakan suami istri, yang datang suami istri, katakan kita perlu hikmat. Kita perlu hikmat, ya suami istri katakan, oke. Ya, nggak gampang loh buat suami istri di masa-masa sekarang untuk harus bersatu. Ya, seringkali saya katakan sama beberapa teman, berdua aja susah. Ya, apalagi kalau berdua tapi cuma satu gitu, artinya masing-masing. Berdua aja susah, apalagi satu orang. Kita perlu hikmat Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, tapi Bapak Ibu, yang saya maksudkan pada hari ini yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu, bukan hanya sekedar hikmat Bapak Ibu. Ya, hikmat beda dengan pengetahuan. Pengetahuan didapat dari apa yang kita jalani, pengalaman hidup, pengetahuan yang kita pelajari di sekolah, kita ketemu orang, kita ngobrol, kita punya pengetahuan. Betul. Tapi pengetahuan beda dengan hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan Yesus, berasal dari atas. Ya. Di firman Tuhan dikatakan seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini saya mau men-encourage bahwa kita harus punya hikmat, bukannya sekedar hikmat. Tapi lebih daripada itu. Kita perlu yang namanya hikmat yang dari atas. Ya, kita baca ayatnya. Boleh dibaca, dibuka di Alkitab masing-masing. Dikasih bold, dikasih warna. Kalau mau dikasih keterangan juga boleh. Tapi mari kita baca sama-sama. Sudah dibuka? Saya juga belum buka. Oke. Jadi dalam Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Jadi di ayat ini dikatakan dengan sangat-sangat jelas, tidak perlu bahasa kiasan, bahwa hikmat yang dari atas pertama-tama adalah murni. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua di tempat ini, kita membutuhkan sesuatu yang lebih daripada hikmat. Kita perlu hikmat yang dipenuhi dengan kemurnian. Nggak cukup cuman pinter, nggak cukup cuman punya pengetahuan. Tapi kita harus punya hati yang murni. Oke?
orang yang pendamai. Ya. Tanpa kemurnian. Mungkin itu hanya dia gak mau ribut gitu loh. Ya. Terlihat seperti pendamai. Tapi dalam hatinya tidak ada kemurnian. Mungkin dia orang yang gak mau ribut aja. Atau ada juga orang yang peramah. Peramah itu kan tampilan luar, peramah. Tapi dalam hatinya tidak ada kemurnian. Mungkin dia cuman ingin diterima dalam satu lingkungan tertentu. Mungkin dia penurut. Tapi tidak ada kemurnian. Mungkin dia penuh belas kasihan, suka memberi. Ya, penuh belas kasihan. Tapi kalau dia menghilangkan kata pertama, harus murni. Mungkin dia hanya ingin terlihat suka memberi. Mungkin dia hanya ingin terlihat dermawan. Tapi hari ini firman Tuhan jelas Bapak Ibu. Bahwa hikmat yang dari atas pertama-tama harus murni. Selanjutnya barulah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Dan pada akhirnya apa Bapak Ibu? Saudara-saudaraku, ada buah-buah yang baik. Firman Tuhan katakan, ada buah-buah yang baik. Yang kita hasilkan ketika ada kemurnian. Ketika kita punya hikmat, disertai dengan kemurnian. Pada akhirnya ada buah-buah roh yang kita keluarkan, Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada satu ayat lagi. Hikmat yang dari atas itu murni, ya secara moral dan spiritual. Murni itu artinya apa? Tidak bercampur unsur lain. Tulus, suci, sejati, ikhlas. Ini saya dapatkan dari Kamus Besar, ya bahasa Indonesia. Semua orang pasti tahu. Tidak bercampur unsur lain, artinya murni kan? Suatu emas murni, ya LM atau apa ya? LM itu logam mulia. Itu kadarnya 99,99%. Itu pun masih ada 0,00 sekian persennya. Ya mungkin campuran dan lain sebagainya. Tapi yang namanya murni itu satu tidak bercampur unsur lain. Ya betul-betul fine gold, betul-betul murni. Tulus, suci, sejati, ikhlas. Ya. Tapi yang menarik ada di Kisah 24 ayat 16. Yuk kita sama-sama baca. Dalam hal ini aku melatih diriku sendiri untuk selalu memiliki hati nurani yang tidak tercela di hadapan Allah maupun manusia. Yang saya maksudkan di ayat ini adalah kita harus punya hati nurani yang murni, tapi itu nggak terjadi sedetik gitu. Itu tidak terjadi dalam satu hal yang mudah. Dalam Kisah 24 ayat 16, dalam hal ini aku melatih diriku sendiri untuk selalu memiliki hati nurani yang tidak tercela. Jadi saya percaya bahwa hati nurani hikmat yang murni itu tidak terjadi dengan mudah. Perlu sesuatu yang dilatih terus menerus. Perlu diasah hari demi hari. Bukan satu perkara yang gampang. Dan hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemurnian pada akhirnya akan menghasilkan buah-buah roh yang nyata. Buah-buah roh yang nyata artinya kita harus membuahkan, melakukan suatu tindakan. Bukan hanya sekedar perkataan saja, tetapi melahirkan tindakan berupa buah-buah roh. Yang pada akhirnya supaya nama Tuhan dimuliakan. Artinya gini, ketika kita punya hikmat, yang pertama minta, Tuhan saya pengen punya hikmat. Tapi hikmat yang disertai dengan kemurnian. Hikmat yang disertai dengan kemurnian, benang merahnya pada akhirnya akan melahirkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu belum bisa disebut buah-buah roh ketika tidak melahirkan suatu tindakan.
Nanti saya aplikasikan pada tokoh berikutnya, bagaimana dia mengaplikasikan hikmat yang Tuhan kasih menjadi sebuah tindakan. Dan pada akhirnya apa? Nama Yesus dimuliakan. Oke? Nah, siapa sih tokoh yang kita mau pelajari hari ini? Beberapa bulan yang lalu ketika saya sharing juga, saya sempat bicara tentang tokoh ini, tapi hanya sekilas. Dan hari ini karena bulannya masih tetap sama tentang wisdom, saya coba gali lebih dalam, saya coba pelajari lebih dalam tentang sosok ini gitu ya. Nah, orangnya adalah Yusuf. Ya. Saya percaya setiap kita pasti pernah dengar cerita tentang Yusuf. Satu orang yang hidupnya kayak jet coaster kalau saya bilang ya. Naik, turun, tiba-tiba naik lagi, turun juga gak kira-kira gitu loh. Siapa yang pernah naik jet coaster? Pernah naik jet coaster? Ya, bagaimana kita naik gitu ya. Udah enak nih udah. Tiba-tiba dan benar-benar masuk ke dalam gitu loh. Tiba-tiba naik lagi, di bawah lagi, tiba-tiba turun lagi gitu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yusuf. Oke? Colek dong telan depan, kanan, belakang, kiri. Kita belajar tentang Yusuf. Kanan kirinya biasanya kenal, coba depannya atau belakangnya. Oke. Maukah Bapak Ibu kita baca satu ayat di Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Adakah yang bisa membantu membacakan? Supaya tidak seperti saya sendiri yang ngomong. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Boleh tanpa mic aja ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Nah, yang saya garis bawahi adalah Yusuf disertai Tuhan. Di sini saya percaya sosok Yusuf adalah sosok yang berhasil bukan karena kepintaran dia semata. Saya percaya Yusuf berhasil karena dia disertai Tuhan. Nah, disertai inilah faktor X, insight dari luar, yang di luar kemampuan Yusuf sebetulnya. Tapi karena Tuhan sayang Yusuf, dan saya percaya Yusuf adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Artinya diberi hikmat, diberi kecakapan dalam memutuskan segala sesuatu. Mari kita belajar tentang Yusuf lebih dalam. Yusuf, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, seperti yang Bapak Ibu ketahui semua pasti. Yusuf anak ke-11 dari 12 bersaudara. Tapi yang menjadi masalah, Yusuf lahir bukan dari satu bapak satu ibu. Yusuf lahir punya ibu-ibu lain. Punya saudara-saudara dari ibu yang berbeda-beda. Ya. Ceritanya setelah Yakub lari dari Esau, Yakub kemudian menetap di Laban. Ya. Yakub bekerja dengan giat 7 tahun pertama perjanjiannya untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang menjadi masalah, Laban itu pamannya orang yang sangat licik. Jadi ketika hari pernikahan yang dikeluarkan bukan Rahel, tetapi Lea. Ya. Kemudian akhirnya nego lagi. Akhirnya Yakub bekerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Dan pada akhirnya Yakub bisa menikahi Rahel. Yang jadi masalah, istri yang dicintai oleh Yakub mandul.
tidak punya anak. Tapi justru kebaikannya, istri yang kurang disayang oleh Yakub, Lea, bisa melahirkan. Bayangkan perasaan Ribka. Saya membawa Bapak Ibu untuk membayangkan perasaan Rahel, Ya, ketika Lea bisa punya anak beberapa kali. Bayangkan. Bahkan sampai Rahel itu rela memberikan asistennya, kalau zaman sekarang, asisten rumah tangga kepada Yakub. Supaya bisa melahirkan bayi. Padahal saya juga bingung ya, itu kan ya bukan dari rahim dia gitu loh. Tapi oke lah, itu pada waktu itu dimungkinkan seperti itu. Ya. Jadi Yusuf lahir ke-11 dari anak-anak Yakub. Dan di situ dikatakan di firman Tuhan bahwa Yakub itu adalah anak yang paling disayang oleh Yakub. Yusuf itu, ini dua-duanya pusing nih. Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Yakub. Karena kenapa? Yusuf lahir dari istri yang paling disayang oleh Yakub. Dan Yusuf lahir di masa-masa tua Yakub. Ya, sehingga firman Tuhan katakan Yusuf itu diberi sebuah jubah yang sangat-sangat indah. Tapi permasalahannya, kakak-kakaknya akhirnya apa? Iri dong. Wajar lah. Ya. Saya tadi baca satu artikel yang ngomong gini. Yakub tidak belajar dari apa yang dia alami bersama Esau. Bagaimana Ishak dan Ribka pilih kasih. Ya, ini pelajaran juga buat kita orang tua yang sudah punya anak, apalagi lebih dari satu anaknya. Bagaimana kita harus memperlakukan anak kita dengan adil. Ishak lebih sayang sama Esau. Ribka lebih sayang dengan Yakub. Sampai akhirnya terjadilah satu tragedi, sup kacang merah yang menyebabkan perpecahan gitu loh. Nah, di artikel itu disebutkan bahwa Yakub tidak belajar dari masa lalunya bersama kakaknya dan dia mengulangi hal yang sama ketika dia membeda-bedakan anak-anaknya. Singkat cerita, Yusuf akhirnya apa? Dijual. Ya. Pada usia 17 tahun, ini kronologinya, pada usia 17 tahun, Yusuf disuruh oleh orang tuanya untuk ke kakak-kakaknya. Ya. Yusuf seorang gembala disebutkan. Ya. Kemudian disuruh untuk mencari kakak-kakaknya. Kemudian, sebelumnya sudah tahu kan ya, bahwa Yusuf bermimpi bagaimana bulan, bintang, matahari sujud menyembah kepadanya. Kemudian juga ada mimpi kedua, bagaimana mimpi itu diartikan bahwa ayahnya, ibunya, dan kakak-kakaknya sujud menyembah dia. Itu menambah kemarahan dari kakak-kakaknya. Pertama, dipilih kasihin, dibeda-bedakan. Kedua, Yusufnya memang suka mungkin kalau zaman sekarang legek gitu ya. Legek apa ya? Pamer gitu. Wah, ini gue kemarin malam mimpi ini. Mimpinya ini. Bahwa ya kurang lebih bahwa kakak-kakaknya itu dan papa mamanya itu harus tunduk kepada dia. Makin enak lah ya kakak-kakaknya. Sehingga di suatu waktu ketika dia menemui kakak-kakaknya di jauh sana, kakaknya mengambil keputusan untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Asalnya mau dibunuh, tapi nggak jadi. Singkat cerita dijual lah kepada Potifar. Nah, di Potifar inilah dia mengalami satu masa dia bekerja selama 18 tahun. Di mana tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bayangkan. Dia masih muda, 17 tahun. Latar belakang keluarganya apa? Dia disayang. Bahkan di firman Tuhan kalau saya bisa
artikan lebih ke dimanja. Yusuf itu anak yang dimanja. Ya. Bukan perkara yang gampang Bapak Ibu, ketika seorang anak 17 tahun terbiasa hidup enak, dimanja, tiba-tiba dijual ke satu negeri yang jauh dan menjadi budak. Nggak ujuk-ujuk jadi kepala rumah tangga. Dia pasti mengalami satu masa yang sangat berat di rumah Potifar. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya kemarin ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sempat lihat apa sih pekerjaan dari asisten rumah tangga itu. Ya, ngomong-ngomong, Yusuf bekerja di kepala pengawal Firaun. Artinya Yusuf bekerja di pas pampresnya dan pas pampres. Itu bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Ya, kalau di Indonesia minimal dia bintang 2. Mayor Jenderal. Kerjaannya mengawal raja, mengawal Firaun. Berarti Potifar adalah orang yang penting. Bukan orang sembarangan. Dan Yusuf diberi kepercayaan untuk bekerja di rumah Potifar. Saya baca ya, saya lihat di YouTube gitu. Apa sih pekerjaan dari, anggaplah kalau di Indonesia ini ajudan presiden gitu ya. Ternyata kerjanya itu memastikan, memang kerjanya itu memastikan bahwa tuannya itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baik secara administratif maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di situ diceritakan kalau ajudan presiden itu ya, asisten ajudan presiden. Itu kerjanya dari mulai mempersiapkan hari ini presiden ketemu siapa aja. Berarti harus pakai baju apa aja. Boleh diperhatikan, Presiden Jokowi itu pasti kalau melakukan suatu pertemuan pasti beda-beda bajunya. Kalau ketemu sama ini mungkin dia pakai jas. Kalau ketemu masyarakat mungkin dia cuma pakai kemeja putih. Kalau ketemu lingkungan tertentu dia pakai baju apa lagi. Kalau nonton sepak bola dia pakai baju merah putih. Nah, tugas asisten ajudan itu seperti itu kurang lebih. Jadi tugas dari Yusuf pada waktu itu kurang lebih sama lah. Mempersiapkan kebutuhan tuannya. Dan sekali lagi tuannya ini bukan orang sembarangan. Dia harus mempersiapkan kebutuhan semua dari mulai pagi sampai malam. Dan di situ di firman Tuhan dikatakan Yusuf selalu menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Padahal ingat sekali lagi Bapak Ibu, Yusuf berbeda kewarganegaraan. Yusuf bukan orang Mesir, bukan dari keturunan Mesir. Yusuf budak. Yusuf orang yang tidak berharga pada awalnya. Tapi karena Yusuf disertai oleh Tuhan, diberikan hikmat sehingga dia diangkat. Singkat cerita, ya, umur 17 dijual, bekerja 18 tahun kurang lebih, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Taksiran saya umur 26 tahun lah. Dimasukkan ke dalam penjara karena menolak istri dari Potifar. Dimasukkan ke dalam penjara, tapi sekali lagi firman Tuhan katakan boleh dibaca ya di Kejadian bahwa Yusuf juga disertai ketika di penjara. Yusuf orang yang peduli, ya. Jadi Yusuf di penjara tuh bukan diem gitu ya, cuman melakukan kegiatannya udahlah. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Yusuf diberikan hikmat juga ketika Yusuf di penjara, sehingga dia menjadi semacam asisten sipir gitu. Bayangkan, tahanan jadi asisten sipir. Gimana coba? Mungkin gak? Ini tahanan loh. Tahanannya juga tahanan, bukan tahanan kasus yang ecek-ecek. Karena dia difitnah oleh istri Potifar. Tapi dengan hikmat karena disertai oleh Tuhan, Yusuf itu bisa menjadi asisten sipir. Singkat cerita, ada 2 orang
juru roti dan juru anggur ya yang bermimpi dalam penjara karena mereka dimasukkan ke dalam penjara, dan Yusuf bisa untuk menerjemahkan mimpi tersebut. Tapi Bapak Ibu, Yusuf dilupakan. Ketika juru anggur dikembalikan pada posisi semula menjadi juru minuman lagi di istana Firaun. Mungkin karena saking senangnya, juru minuman ini lupa bahwa dia pernah ditolong oleh satu orang yang namanya Yusuf di dalam penjara. Dan dia baru ingat 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Nah, ketika tiba waktunya, Tuhan membuka jalan untuk Yusuf. Ya, saya percaya bukan satu hal yang kalau bukan turut campur tangan Tuhan gitu loh. Kok tiba-tiba Firaun bisa bermimpi. Satu mimpi yang sangat aneh gitu loh. Ya. Nah, yang saya mau kita pelajari sama-sama adalah bagaimana ketika Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu bukan perkara yang gampang Bapak Ibu. Kalau bukan hikmat yang dari Tuhan. Ingat ya, yang kita sedang pelajari adalah tentang hikmat. Tapi bukan semacam hikmat biasa gitu loh. Saya mau men-sharingkan kepada semua kita yang di tempat ini bahwa Yusuf tidak hanya sekedar punya hikmat. Tapi Yusuf punya hikmat yang dari atas. Yusuf punya kemurnian dalam mengambil setiap keputusan. Ya. Mari kita pelajari sama-sama. Ya. Sepuluh menit lagi, oke. Nah, Yusuf ketika diangkat mengartikan mimpi dari Firaun. Yusuf ngomong seperti ini. Ya, ini Firaun loh Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Yang saya mau sampaikan, bagaimana seorang muda yang tidak berpengalaman di pemerintahan, tapi Tuhan memberikan hikmat, sehingga dia bisa menguraikan step demi step yang harus diambil oleh Firaun sebagai raja dari Mesir untuk mengatasi masa kekeringan. Seperti yang kita tahu, ada 7 masa kelimpahan, ada 7 masa kekeringan. Dan Yusuf diberikan hikmat sekali lagi oleh Tuhan untuk ngomong kepada Firaun step demi step. Bagaimana Firaun bisa mempersiapkan untuk menghadapi 7 tahun masa kekeringan. Dan tahukah saudara, Yusuf inilah yang menjadi penyelamat 2 bangsa besar. Bagaimana jadinya kalau tidak ada Yusuf? Sudah otomatis Mesir akan kelaparan. Sudah otomatis, sudah pasti. Tapi jangan lupakan, Kanaan pun mengalami hal yang sama. Kanaan tempat Yakub dan saudara-saudaranya tinggal jauh dari Mesir sama mengalami masa kelaparan dan masa kekeringan. Dan oleh karena Yusuf mendahului kakak-kakaknya ke Mesir, 2 bangsa diselamatkan. Bangsa Mesir, bangsa Kanaan. Wow, bayangkan kalau Yusuf tidak disertai oleh Tuhan. Bagaimana kalau Yusuf tidak diberikan hikmat yang murni? Apakah bisa dia menyampaikan kepada raja seperti ini? Ini bukan main-main Bapak Ibu.
Saya baca, saya renungkan gitu ya. Yusuf meminta Firaun untuk menunjuk seseorang yang punya hikmat untuk menangani masalah ini. Ya. Di ayat 33 nanti bisa dibaca di situ. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Diperlukan orang yang berhikmat, ya, tegas dan punya jiwa pemimpin yang memimpin beberapa penilik wilayah. Mesir ini kan besar. Nggak mungkin gandumnya itu disentralisasi di satu kota misalkan. Tidak mungkin. Harus ada lumbung-lumbung. Ya. Tapi kok bisa ya Yusuf itu umur 28 tahun memikirkan hal itu, maksud saya gitu loh. Yang saya ingin sharekan kepada teman-teman, terutama yang masih muda di tempat ini, jangan kau merasa muda. Kalau engkau disertai Tuhan, kalau engkau diberikan hikmat oleh Tuhan, kau bisa melakukan hal yang dahsyat. Yusuf pun bisa menyelamatkan 2 negara, 2 bangsa besar. Coba pikirkan, orang yang sederhana kok bisa berpikir seperti ini. Pertama dia ngomong harus ada satu orang yang memimpin. Dan Firaun mungkin dalam hatinya, aduh ini bukan pekerjaan gampang ya. Mungkin Firaun dalam hatinya berpikir, saya sanggup gak ya? Dia juga minder kali. Benar gak? Padahal ini bangsa dia loh. Dia bisa melakukan apapun. Tapi apa yang Firaun lakukan? Dia menunjuk Yusuf untuk menjadi kuasa atas Mesir. Melakukan pekerjaan besar ini. Mempersiapkan 7 tahun kelimpahan untuk menghadapi 7 tahun masa kesukaran. Kalau bukan orang yang berhikmat, nggak mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya, Yusuf memerintahkan agar panen selama kelimpahan disimpan sebanyak 1/5 dan diserahkan kepada negara. Ini hikmat yang luar biasa. Bagaimana Yusuf ngomong, oke, semua panen di negara ini 1/5-nya harus diserahkan kepada negara untuk disimpan. Dan pada waktunya nanti bisa ditukarkan lagi di kemudian hari. Wow, ini Mesir, bukan RT Bapak Ibu. Bukan RT, bukan RW yang lingkupnya kecil, bukan. Ini bangsa besar dan dia bukan berasal dari orang Mesir. Kalau tidak disertai Tuhan, kalau tidak diberi otoritas oleh Tuhan, saya rasa mustahil dia bisa ngomong seperti itu. Dan saya pelajari, saya resapi gitu ya. Dia punya kebijaksanaan yang luar biasa. Dia hanya minta 20% dari total panen. Sebagai kuasa atas Mesir bisa saja dia minta setengahnya. Saya gak mau tahu 50% kasih buat negara, 50% buat kamu makan. Buat kamu simpan. Tapi enggak. Yusuf punya hikmat. Tapi Yusuf juga punya hati nurani. Yusuf punya kemurnian. Padahal ini bukan bangsa dia. Sebodoh amat. Yang penting posisi dia aman. Betul gak? Kita sebagai pemimpin gampang. Yang penting posisi kita aman. Di bawah teriak-teriak gak masalah. Tapi Yusuf punya hati nurani. Punya hikmat yang murni. Dia cuma minta oke lah 20% aja. 20% tolong simpan di lumbung-lumbung yang sudah disiapkan sama pemerintah. 80%-nya kamu bisa hidup untuk mempersiapkan masa kelaparan. Yusuf tidak egois. Padahal dengan mudah dia bisa melakukan hal itu. Nggak mau tahu 50% kumpulkan. 50% ambil. Tapi no, dia cuma minta 20%. Firman Tuhan katakan 1/5. Mungkin dalam hitungan Yusuf, oke lah 1/5 dikumpulkan. 80% masyarakat pasti bisa hidup gitu loh. Ya, dia tidak egois, dia tidak semena-mena. Kemudian banyak lagi. Yusuf mendirikan banyak lumbung-lumbung untuk menimbun hasil panen. Kalau di Indonesia bulog namanya. Ya, cuman tadi saya nggak baca, nggak lihat foto bulog gitu ya. Tapi kebayang bulog itu menyimpan persediaan beras. Itu bukan perkara yang mudah juga. Yusuf harus menguasai ilmu manajemen. Ya, bagaimana mengumpulkan hasil panen dari rakyat, disimpan selama beberapa tahun, kemudian pada waktunya harus dikeluarkan. Dan menjaga gandum tersebut tidak busuk. Hikmat bukan? Bukan perkara yang gampang Bapak Ibu. Dikumpulin gampang lah, oke. Masukin ke gudang, oke. Tapi bagaimana supaya gandum ini tidak busuk?
Bukankah itu perlu hikmat? Ya. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum-gandum di kota-kota sebagai bahan makanan. Serta menyimpannya. Kalau Yusuf tidak disertai Tuhan dengan ilmu manajemen. Pada waktu itu belum ada fakultas ilmu ekonomi manajemen. Belum ada yang namanya bagaimana menyimpan gandum dengan baik supaya tidak busuk. Tapi Yusuf disertai oleh Tuhan sekali lagi. Sehingga dia bisa memanage satu gerakan yang sangat besar ini. Bayangkan 20% dari hasil pertanian disimpan untuk kelangsungan hidup. Kalau salah nyimpen, kalau jadi busuk, saya jamin Yusuf yang pertama kali digantung kali. Tapi Yusuf disertai oleh Tuhan. Diberikan hikmat. Sehingga Yusuf bisa mengatur flowing dari gudang, embung-embung, lumbung-lumbung. Ya. Banyak. Yusuf harus memiliki kemampuan administrasi yang baik dan memikirkan infrastrukturnya. Bagaimana bikin gudang yang besar gitu. Sirkulasi anginnya dia yang menentukan loh. Karena kenapa? Di firman Tuhan dikatakan setelah diangkat Yusuf berkeliling seluruh Mesir. Ada ayatnya. Silakan Bapak Ibu baca. Artinya Yusuf diberi hikmat untuk menguasai keadaan. Sekali lagi, dia bukan orang Mesir. Dia tahanan yang tiba-tiba diangkat menjadi kuasa atas Mesir. Kalau bukan hikmat dari Tuhan, mustahil. Dia harus mendirikan lumbung-lumbung di kota-kota. Mesir, jangan lupa Mesir itu bukan negara kecil. Mesir adalah salah satu pusat peradaban selain Cina. Mesir terbesar juga pada zamannya. Apakah mudah bagi seorang Firaun atau rakyat Mesir menyerahkan nasib mereka kepada Yusuf? Kalau mereka tidak melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf harus memiliki kemampuan administrasi yang baik. Dan memikirkan bagaimana infrastrukturnya. Gimana ya nanti kalau 7 tahun nih pas datang masa kelaparan. Oke lah mereka mungkin setahun 2 tahun mereka bisa hidup dengan persediaan lumbung mereka. Tapi pada waktunya, memang disebutkan di firman Tuhan tahun kedua itu mulai mengalami kesulitan. Nah di sini harus diatur supaya gimana? Supaya masyarakat yang dulu nyimpen kan harus dicatat. Betul nggak? Kalau di zaman sekarang kita aplikasikan, harus dicatat dong. Dia dulu nyimpan berapa? Oke sekarang tukar lagi, ya. Mungkin ini dianggap sebagai pajak lah kalau zaman sekarang, ya. Hanya bentuknya kalau sekarang berupa uang. 11% dan lain sebagainya, kalau dulu 20%. Tapi ingat, Yusuf disertai Tuhan. Sehingga dia punya kemampuan untuk beradministrasi semuanya. Nah, yang saya mau katakan 5 menit terakhir. Bagaimana Yusuf itu punya hikmat yang murni. Tandanya apa sih? Buktinya apa sih? Buktinya Yusuf tidak menghukum saudara-saudaranya ketika mereka datang ke Mesir. Malah Yusuf, ayo udah. Dia memaafkan kakak-kakaknya yang menjual. Dia bilang, udah Tuhan menaruh saya untuk mendahului kalian masuk ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kalau Yusuf punya hikmat tapi tidak punya kemurnian, udah. Kakak-kakaknya datang, kan kakak-kakaknya gak tahu, gak kenal siapa Yusuf. Yang dia tahu ini Perdana Menteri Mesir. Yusuf dengan sangat mudah balas dendam Bapak Ibu. Dengan cara apapun dia bisa. Mau dimasukin lubang singa bisa. Ya, kalau dia punya hati yang tidak murni. Kalau dia punya kebencian, dia bisa lakukan segala hal untuk kakak-kakaknya. Tanda yang kedua, ini. Yang seperti yang saya katakan, Yusuf tidak semena-mena ketika diberikan kuasa atas Mesir. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, pemain musik bisa naik ke atas.
Hari ini kita belajar tentang hikmat. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab diberikan hikmat. Tapi hari ini kita belajar bahwa kita perlu hikmat dari atas. Bukan sekedar hikmat dalam mengambil keputusan Bapak Ibu. Tapi biarlah keputusan yang Bapak Ibu ambil, yang saudara-saudaraku ambil, disertai dengan hati nurani yang murni. Adik-adik yang masih muda, jangan khawatir. Ke depan memang bukan satu hal yang mudah. Pekerjaan semakin sulit. Tapi saya percaya, kalau adik-adik disertai oleh Tuhan, ya, Sean, ada siapa lagi di belakang, Jolin, ya, semua yang masih muda, saya percaya kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan memberikan hikmat, gak ada yang mustahil. Saya percaya kemurnian itu, kita butuh hikmat dari atas. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita minta hikmat yang dari atas. Di firman Tuhan dikatakan, hikmat yang dari bawah itu isinya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Hari-hari kita diperhadapkan pada keinginan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang penting diri kita selamat. Itu adalah hikmat dari bawah, hikmat dari bumi. Tapi mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita minta hikmat yang dari atas. Hikmat yang penuh dengan kemurnian. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai setiap kita di tempat ini. Dalam apapun, menghadapi masa-masa sulit, menghadapi kesukaran, minta hikmat dari Tuhan. Hikmat yang dari atas. Hikmat yang penuh dengan kemurnian. Yusuf pada usia 17 tahun. Dengan paksa kakak-kakaknya menanggalkan jubah Yusuf. Umur 17 tahun. Seorang anak yang muda yang tidak punya pengalaman, yang dimanja oleh orang tuanya. Harus mengalami masa-masa sulit. Ketika jubah kebesarannya, jubah dari ayahnya dibuka dengan paksa. Dan dia jual ke Mesir. Yusuf dijual ke Mesir menjadi budak. Tetapi karena firman Tuhan katakan, tapi karena Yusuf disertai Tuhan, Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan Yusuf yang sama, 13 tahun kemudian, dipakaikan jubah oleh Firaun, menjadi kuasa atas Mesir. Saya percaya promosi datangnya dari Tuhan. Saya percaya Tuhan adalah sumber dari segala sesuatunya. Mungkin kita mengalami masa-masa kelam. Ketika jubah yang kita kenakan, jubah kenyamanan kita dibuka dengan paksa. Dan kita seperti sendiri. Tapi saya percaya kalau engkau disertai Tuhan, kalau engkau diberikan hikmat yang dari atas, Tuhan akan sanggup mengenakan jubah yang baru untukmu. Jubah promosi, apapun itu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Aku berdoa, biarlah setiap jemaatmu di tempat ini tidak hanya sekadar mempunyai hikmat, tapi punya hikmat yang dari atas. Hikmat yang penuh dengan kemurnian. Supaya kami boleh melahirkan buah-buah. Supaya nama-Mu ditinggikan Tuhan. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu
dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengasihi hidupku sesuai rencanamu. ku mau menyembahmu sampai akhir. Kasih-Mu selalu dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu. Sekali lagi Sampai akan mengasihimu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau sudah memateraikan firman-Mu menjadi rema yang kuat dalam setiap jemaat-Mu. Rema itu akan keluar menjadi kekuatan ketika kami membutuhkan. Kami mau katakan kami hanya perlu hikmat-Mu yang dari atas Tuhan. Hikmat yang penuh dengan kemurnian. Kami mau melatih diri kami. Kami mau melatih hati kami. Supaya kami punya hati nurani. Kami punya hikmat yang penuh dengan kemurnian. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama katakan,